Shalom, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tema yang hendak kita renungkan hari ini adalah lupa cara berbahagia. Mari kita mengingat kembali dalam kehidupan kita, kapan kita terakhir berbahagia? Mengapa selama ini hidup kita seringkali kita merasa tidak berbahagia? Banyak hal yang menyebabkan hidup kita tidak berbahagia. Antara lain, masalah yang terus-menerus menimpa hidup kita. Kita masih memiliki dendam terhadap orang lain. Kita sulit mengampuni orang lain. Kita masih memiliki iri hati, dengki, pekerjaan yang monoton, yang membosankan, dan lain sebagainya. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup bahagia dan penuh dengan damai sejahtera? Beberapa cara agar hidup kita penuh damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita harus melakukan perintah Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan dalam hidup kita adalah menjauhi dosa dan melaksanakan hukum kasih. Dengan mengasihi Tuhan, maka hidup kita akan jauh dari dosa. Dosa adalah pencuri kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Dengan mengasihi sesama kita, maka dendam, sulit mengampuni orang lain, dengki, iri hati, tidak akan ada dalam hidup kita. Karena kasih menutupi banyak hal. Dengan mengasihi sesama, hidup kita akan terasa lebih ringan dan tidak ada beban dalam hidup kita. Karena itu, jika kita ingin bahagia, lebih baik kita menghindari dosa dengan cara apapun dan melaksanakan hukum kasih dengan segenap hati. Cara yang kedua supaya kita tidak lupa berbahagia adalah berbuat murah hati. Dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35, firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan menginginkan dalam hidup kita dengan cara memberi daripada mendapatkan. Sifat manusia selalu berfokus pada dirinya sendiri, sehingga seringkali kita terjebak dalam keserakahan dan tidak memperdulikan orang lain. Seringkali kita merasa atau berpikir kita akan lebih bahagia saat kita mendapatkan lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Jika kita ingin bahagia, layanilah orang lain. Berusahalah untuk membuat orang lain bahagia, maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih diberkati memberi daripada menerima. Cara supaya kita tidak lupa untuk berbagi yang ketiga adalah
kita harus menghormati orang tua. Dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Orang tua kita tentunya hidup lebih dulu daripada kita, sehingga lebih berpengalaman dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Pilihan akan lebih baik kalau kita mendengarkan nasihat orang tua. Memiliki hubungan yang baik dengan orang tua juga akan menjadi cikal bakal hidup bahagia bagi kita. Cara yang terakhir supaya kita merasakan atau kita tidak lupa untuk berbahagia adalah kita harus merasa cukup dan selalu bersyukur. Dalam kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau selama ini kita berpikir bahwa uang adalah sumber kebahagiaan sejati, maka hanya orang kaya yang akan bahagia. Tetapi nyatanya banyak orang kaya yang tidak berbahagia. Kunci kebahagiaan bukanlah uang atau harta yang kita miliki. Tapi kalau kita bisa merasakan cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Merasa cukup berarti kita telah menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan semua kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu banyak di dunia ini orang yang ingin bahagia. Tetapi tidak semua orang mau melakukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk bahagia. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dalam kehidupan ini seringkali kami merasa tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bermurah hati. Ajar kami Tuhan untuk menghormati orang tua. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ampuni kami kalau selama ini kami mengejar kebahagiaan dunia yang semu, yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Sertailah kami, berilah kami kekuatan dalam kehidupan, dan berilah kami rezeki yang secukupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.